Puji Tuhan, satu sukacita yang besar kembali pagi ini saya boleh berbagi, sharing pengajaran firman Tuhan. Sekali lagi mungkin yang dari pertama nggak ikut dari awal, hari ini siaran live langsung dari Manado, dari GSPDI Philadelphia Kawangkoan. Kita doakan gereja ini akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa ya. Baik, cepat saja saya akan sharing pengajaran firman yang saya berikan judul Kemuliaan, Hormat, dan Kuasa. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kemuliaan, hormat, dan kuasa. Yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ya, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11. Mari kita sama-sama baca. Kalau belum ada di screen saudara, tentu ada mesti buka Alkitab saudara ya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 11 bersama dengan saya kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam kalimat-kalimat ayat firman Allah ini, kalau saya baca sekali lagi ya, tahan screen-nya. Ya Tuhan dan Allah kami, perhatikan, Engkau layak, dikatakan layak apa? Layak menerima. Perhatikan menerima apa? Ada 3 hal Allah kita menerima, layak menerima. Pertama, Allah kita Yesus anak domba layak menerima puji-pujian yang pertama. Yang kedua, hormat. Yang ketiga adalah kuasa. Dia layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disalin dengan kata glory and honor and power, saudara ya. Kata puji-pujian itu disalin dengan kata glory, kata kemuliaan. Dia yang layak terima kemuliaan, layak terima hormat, dan dia adalah pribadi Tuhan yang layak menerima kuasa. Jadi dari awal saya ingin melandasi firman Allah ini, paham bahwa anak domba layak menerima 3 hal ini. Yaitu dia layak menerima puji-pujian atau glory, kemuliaan. Yang kedua dia layak terima hormat, honor. Yang ketiga dia layak yang menerima namanya kuasa. Kuasa apapun, dia pemilik sumber kuasa. Nah, bagian awal saya akan berbagi dengan saudara, saya mau bicara ini dulu sama saudara. Perhatikan screen ini, kalau bisa dimunculkan screen-nya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa mengalami breakthrough. Ya, kita ini bisa mengalami yang namanya terobosan dalam hidup kita. Ya, di mana kuasa Tuhan itu dilepaskan di seluruh area kehidupan kita. Saya ulang. Tentu setiap kita rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kita jemaat Tuhan tentu merindukan bahwa kita mengalami namanya terobosan kuasa Tuhan. Hidup kita mengalami breakthrough dalam setiap area bidang kehidupan kita. Breakthrough terjadi atas pelayanan kita. Jadi kuasa Tuhan itu dilepaskan atas pelayanan kita. Kuasa Tuhan dilepaskan atas rumah tangga kita. Amin. Kuasa Tuhan dilepaskan dalam dagang, bisnis, pekerjaan saudara. Ya, bahkan sampai yang namanya kuasa Tuhan juga dilepaskan sampai ke dalam yang namanya apa? Ekonomi saudara, rezeki saudara, pekerjaan saudara. Di situ saya mau katakan di setiap area bidang kehidupan kita, semuanya di situ kuasa Tuhan menerobos. Di situ kuasa Tuhan dilepaskan, saudara. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang gak butuh kuasa itu. Kita perlu kuasa itu. Bukankah selalu itu yang jadi doa kita? Iya kan? Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Kita suka berdoa, kita suka mintakan sama Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ya, dalam hidupku. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu kepada rumah tanggaku. Seringkali ketika rumah tangga jemaat Tuhan, rumah tangga banyak orang percaya mengalami goncangan, saudara ya, atau pelayanan mengalami gesekan, atau ekonomi, pekerjaan, keuangan mengalami namanya krisis. Selalu doa kita sama, Tuhan, aku minta kuasa-Mu.
Lepaskan kuasamu, curahkan kuasamu. Tuhan, nyatakan kemuliaanmu dalam keluargaku. Suamiku jamah Tuhan, anakku jamah Tuhan. Tuhan, aku bangkrut Tuhan, aku pailit Tuhan. Apa yang Anda minta? Coba saya tanya. Saya percaya yang Anda minta adalah kuasa Tuhan dilepaskan. Bisa berkata amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap area kegagalan, kehancuran hidup kita. Yang kita minta, yang kita rindukan, kuasa dan kemuliaannya. Itu yang kita minta. Tetapi tahukah Anda, untuk kita menerima dua hal ini, ya, menerima kuasa, untuk kita menerima yang namanya kemuliaan Tuhan. Anda tahu kemuliaan Tuhan? Ketika Laut Teberau itu tertutup bagi orang Israel. Israel terjepit di Pihahirot. Di depan mereka Laut Teberau. Di belakang mereka Fir'aun dengan tentara-tentaranya yang begitu sangat banyak. Kanan kiri padang gurun dan gunung. Artinya begini, Israel umat Allah tidak ada jalan keluar kalau Anda tahu. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, kanan kiri sama juga nggak bisa. Apa yang terjadi? Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong umatmu, bela umatmu, nyatakan kuasamu Tuhan. Tuhan berkata begini, Musa angkat tongkatmu. Lalu suruh pukul ke laut dan terbelah jadi dua. Tiba-tiba bertiup angin timur yang sangat keras. Laut Teberau kalau Anda tahu, terbelah jadi dua. Israel umat Allah berjalan di tanah yang kering. Kenapa bisa terjadi begitu? Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan kalau Anda tahu. Daniel, singa nggak bisa makan dia. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sadra, Mesak, Abednego dibakar oleh api. Dapur api dipanaskan 7 kali. Yang namanya Sadra, Mesak, Abednego Anda tahu tidak bisa dihanguskan oleh api. Itu namanya apa? Itu kuasa dilepaskan. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama dengan kita pagi ini. Ketika kita menghadapi masalah yang terjepit, yang tidak ada jalan keluar. Seperti Israel di Laut Teberau. Tentu ada pengen jalan keluar kan. Tuhan tolong saya. Hari ini kita sepakat, kita butuh kemuliaan. Kita butuh kuasa Tuhan dilepaskan dalam hidup setiap kita. Kuasa Tuhan dilepaskan dalam rumah tangga kita. Kuasa Tuhan dilepaskan dalam ekonomi kita, pekerjaan kita. Tetapi dengarkan saya dengan baik. Tahukah Anda, untuk kita menerima kuasa dari sorga dilepaskan, kemuliaan Tuhan dilepaskan, Anda harus tahu titik triggernya. Anda harus tahu pemicunya untuk setiap kita alami kuasa Tuhan. Anda mesti tahu pemicunya. Pemicunya itu apa? Tadi bicara 3 hal. Yang pertama adalah glory, kemuliaan. Yang kedua adalah honor, hormat. Yang ketiga adalah power, kuasa. Untuk mengalami glory, kemuliaan kuasanya. Untuk mengalami power kuasanya. Ada yang di tengah namanya hormat. Tahukah Anda, rasa hormat kepada Tuhan, ini titik trigger, ini titik pemicu setiap kita untuk kemuliaan kuasa, dan kuasa itu dilepaskan dalam hidup kita. Jadi, kalau Anda tidak tahu titik pemicunya, titik pembukanya, triggernya Anda nggak ngerti. Saya mau tanya, coba bagaimana kuasa Tuhan kita alami? Bagaimana kemuliaan Tuhan dilepaskan dalam hidup kita? Nggak bisa. Anda dan saya harus saya katakan memasuki titik pemicunya itu. Anda harus masuk pada titik triggernya itu. Rasa hormat kamu mesti punya. Kalau enggak, jangan harap kuasa Tuhan dilepaskan. Jangan mimpi di siang bolong. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kita harus ketemu titik pemicunya. Coba saya buka lagi ini ayat Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 supaya lebih jelas saya baca ulang sekali lagi saudara ya. Wahyu pasal 4 ayat 11 saya baca ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saya ulang, puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada 3 kata pujian, glory. Yang kedua hormat, di tengah persis. Lalu yang ketiga adalah power, kuasa. Tahukah Anda untuk kita mengalami kuasa kemuliaan, mengalami glory daripada Tuhan. Dan mengalami power, kuasa, power of God dari Tuhan. Titik pemicunya di tengah kalau Anda tahu. Anda dan saya
harus punya yang namanya rasa hormat. Mari saya akan tunjukkan beberapa ayat walaupun tidak banyak. Saya ingin Anda buka dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat-ayat ini saudara ya. Ya, yang saya ingin tunjukkan begini, bahwa kemuliaan dan hormat itu gandengan, bersamaan, become one, gak bisa dipisah. Saya baca ya, Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Begini ya, Ibrani pasal 2 ini sebetulnya dikutip dari kitab Mazmur. Anda mesti tahu ketika ditulis dalam kitab Mazmur, kalimat-kalimatnya ditujukan untuk manusia. Tetapi aneh memang menurut saya, amazing, ajaib, luar biasa. Begitu dikutip kembali kalimat ini dalam kitab Ibrani, berubah levelnya, berubah tingkatnya jadi sangat tinggi. Ini ditujukan bagi Yesus Kristus, anak domba Allah. Mazmur bagi manusia, dalam kitab Ibrani levelnya naik bagi Tuhan. Ya, saya baca lanjut ayat yang ke-7. Ayat 7 saya baca. Namun ayat 7, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya. Perhatikan ayat 7 ini, dan telah memahkotainya, dikatakan dengan kemuliaan dan hormat. Gandeng jadi satu. Di mana ada kemuliaan, di situ pasti ada hormat. Become one, tak terpisahkan, bersatu, menyatu, bersama-sama. Di mana ada kemuliaan, di situ pasti ada hormat. Kalau nggak ada hormat, nggak mungkin kemuliaan dinyatakan. Yang ngerti firman Allah sampai di sini katakan amin. Mau terima kemuliaan kuasa, mesti ada hormat loh sama Tuhan. Sebab ayat ini ditujukan bagi Yesus, anak domba Allah. Saya baca ayat 8. Segala sesuatu perhatikan telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang saya ingin katakan sama saudara, saya ulang. Ya, jadi dari 2 kata ini, bahkan 3 kata yang barusan kita baca Wahyu pasal 4 ayat 11 tadi, selalu karena kita kesempatan terbatas, saya tidak banyak buka ayat ya. Tapi di sepanjang Alkitab kalau kita baca, selidiki sepanjang Alkitab, di mana ada kemuliaan, di situ pasti ada hormat. Di mana ada kuasa Tuhan dilepaskan, di situ pasti ada hormat. 2 kata, 3 kata ini menyatu, selalu begitu. Di mana ada kemuliaan kuasa, di mana kuasa dinyatakan, selalu ada hormat di situ. Jadi pemicu, titik trigger pembuka untuk kuasa dari sorga, kuasa dari Tuhan dilepaskan dalam hidup kita. Kuncinya satu saja, miliki rasa hormat akan Tuhan. Saya ini lama sekali dulu pernah membaca satu buku sosiologi. Ketika saya baca, saya cukup terkejut, saya cukup kaget. Ya. Kagetnya begini, itu tentang kemasyarakatan sosiologi, saudara ya. Kagetnya begini, ditulis begini, bahwa jikalau masyarakat tidak memiliki rasa hormat akan sesamanya, ya, maka masyarakat itu, negara itu tidak akan bisa maju. Dan saya pikir kita sepakat, kita setuju ya. Masyarakat kalau tenggang rasanya tinggi, satu negara, satu dengan yang lain punya rasa hormat, agama boleh beda, rasa hormat ada, ya, gender boleh beda, tingkat sosial boleh beda, tapi kalau saling menghormati, saudara, status boleh beda, tapi rasa hormat masyarakat satu negara itu ada, negara itu maju. Kita sepakat ya. Dan memang seperti itulah. Anda lihat negara-negara maju di dunia ini, saya nggak usah sebutkan nama negaranya, tapi buka mata kita, lihatlah yang namanya negara-negara maju di dunia, selalu level tingkat hormatnya kepada Tuhan, level hormat kepada sesama, itu jauh lebih tinggi dibandingkan, maaf kata, negara yang miskin dan negara yang sedang berkembang. Termasuk negara kita kan sedang berkembang, belum kategori negara maju.
Ada lihat bagaimana rasa hormatnya. Masih kurang, masih suka tuding-tudingan, masih suka cari-cari salah-salahan. Lu salah, gua yang bener begitu. Rasa hormat gak ada begitu. Negara itu akan maju dan saya percaya pelayanan GGSPDI Philadelphia Kawangkoan ya yang hari Rabu kemarin diperingati usia ulang tahun ke-28 tahun. Saya berkata kepada jemaat di Kawangkoan yang juga sedang mendengar live streaming ini, kalau kalian jemaat Tuhan yang ada di Kawangkoan punya rasa hormat kepada gembala, punya rasa hormat kepada Tuhan, gereja ini pasti mengalami kemuliaan kuasa Tuhan luar biasa. Rasa hormat itu penting. Kepada siapa saja kita hormat? Nomor satu kepada Tuhan. Kalau gereja, jemaat, engkau harus hormat kepada pemimpinmu, pemimpin rohani, gembala. Di sini ada juga ibu penasehat, ya, Ibu Mari Bulung Polii, ya, penasehat, hormat kepada pemimpin, ya. Rakyat hormat kepada presidennya, kepada pemimpin. Anak mesti hormat kepada papa mama. Anak muda, anak-anak, kalau kau mendengar firman, bagaimana kamu punya masa depan yang bagus? Bagaimana kamu pengen keluar, kamu hidup bahagia, bisnismu, kerjaanmu diberkati Tuhan. Kalau dengarkan saya, kamu nggak punya sikap hormat sama papa, mamamu. Kamu anak nggak punya hormat sama orang tua. Saya mau katakan, bahkan pastikan saya berkata berdasarkan firman Allah, nggak mungkin kamu sebagai anak bisa sukses loh. Nggak mungkin, saya berani jamin, nggak mungkin anak bisa berhasil kalau dia nggak punya sikap hormat, cinta, sayang kepada orang tuanya. Nonsen, nol besar, nggak mungkin. Suami, engkau juga mesti menghormati istrimu. Istri, kamu juga mesti menghormati suamimu. Rasa hormat mesti ada, dan nomor satu yang layak terima hormat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya semangat berbagi firman Allah ini kepada saudara. Karena memang sesungguhnya di masa krisis ini, di masa pandemi ini, yang Anda butuhkan dan saya butuhkan adalah ini. Anda dan saya harus punya rasa hormat. Ibadah pun sekarang, ini ibadah di depan saya ada jemaat nih saudara, jemaat di Kawangkoan. Anda sekarang live streaming sedang ada di rumah-rumah kan, Anda sedang duduk kan di tempat duduk saudara. Saya bersyukur ketika beberapa jemaat online, walaupun itu bukan jemaat secara langsung onsite saya gembalakan, jemaat yang jauh-jauh bisa messenger sejak Pak Pendeta Yohanes, Pak Gembala. Mereka suka panggil saya gembala online-nya mereka. Tiap hari terima makanan firman dari saya, jauh-jauh. Ada yang bilang, gembala doa pagi saya ini, katanya saudara ya. Saya bersyukur ketika mereka menerima firman yang saya ajarkan. Mereka berkata apa? Saya sejak terima pengajaran Pak Yohanes tentang ibadah menaruh hormat kepada Tuhan, saya siap lebih awal. Saya pun gak pakai baju sembarangan. Sikapnya pun sikap hormat. Meskipun online ya, nilai ibadah gak boleh rusak ya. Nilai ibadah tidak boleh turun. Ibadah kita itu kesempatan kita naikkan glory, kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, pemicu dua hal ini, itu tadi hormat, sikap hormat mesti kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Saya ingin bacakan satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 3 sambil Anda menyiapkan. Coba 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Oke. Saya baca saja ayat ini sambil Anda menunggu screen, nanti mungkin muncul berikutnya ya. 1 Petrus 3:15 begini kata firman. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sebagai apa? Kristus dikuduskan dalam hati. Sebagai Tuhan kata Alkitab ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dikatakan dengan lemah lembut dan hormat. Ada kata hormat. Nah, hormat di sini yang saya mau tekankan kepada saudara, hormat kepada Tuhan. Saya ulang kalimatnya, perhatikan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Coba sama-sama kita baca kata sebagai Tuhan. 2, 3. Sebagai Tuhan. Kita harus menguduskan Tuhan dalam tanda kutip, menghormati Tuhan. Taruh dalam hati kita, posisikan dalam hati kita. Ingat, kita harus taruh Tuhan di hati kita sebagai Tuhan. Posisi yang utama.
posisi yang terutama sebagai Tuhan. Karena jujur, kenapa saya mesti katakan ini kepada saudara? Nilai hormat kita, rasa hormat kita kepada Tuhan tergantung dari kita memposisikan Tuhan dalam diri kita. Tergantung posisi Yesus dalam pribadi kita seperti apa. Karena banyak orang Kristen itu memposisikan Yesus di hatinya, di hidupnya, hanya sekedar sebagai juru selamat. Iya kan? Sebagai juru selamat. Tahu juru selamat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, juru itu artinya tukang. Juru masak. Berarti tukang masak kan? Juru mudi, supir, tukang nyopir itu loh saudara. Ya kalau juru selamat apa dong? Tukang menyelamatkan. Jujur maafkan saya, terus terang saya tembak berkata kepada saudara, mayoritas banyak di antara kita orang Kristen, kita itu menempatkan Yesus di hati kita, posisinya bukan terutama loh, bukan posisi yang hormat, hanya sekedar juru selamat, dia mesti sebagai Tuhan loh. Kenapa saya katakan posisi dia dalam hati kita harus sebagai Tuhan? Tuhan dalam bahasa Yunaninya aslinya pakai kata kurios. Tahu artinya kurios? Tuan. Tuan itu artinya kalau dia Tuan kita hambanya. Ingat ya, Yesus bukan juru selamat saja loh. Memang dia yang menyelamatkan kita. Darahnya ditumpahkan selamatkan kita. Dia baik buat kita. Tapi ingat, dia juga sebagai Tuhan dan Raja. Seringkali kita kan enak-enakan sama Tuhan kan. Bikin dosa nanti diampuni. Makanya maafkan ada aliran hyper grace segala macam. Sebagai hamba Tuhan, ini bukan sebagai bentuk counter. Tapi saya harus menyatakan kebenaran. Alkitab saya mesti buka sama saudara. Supaya jangan sampai ada tersesat begitu saudara. Dengar baik, ini seringkali dan bukan seringkali, ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Bahkan berjatuhan hamba-hamba Tuhan hanya karena kasih karunia ini. Kayaknya kasih karunia itu tidak ada remnya ya kayaknya. Kasih karunia tanpa batas, berjatuhan, dipikir nanti bikin dosa, masih ada pengampunan. Bisa datang minta ampun, sengaja bikin dosa maksud saya saudara ya. Makanya saya ingin lepaskan sama saudara, dengar baik. Kita nggak boleh, jangan hanya memposisikan Yesus hanya sekedar sebagai juru selamat. Nanti Anda pikir gini, bikin dosa, diselamatin lagi. Nanti punya masalah pasti ditolong, itu juru selamat loh. Ya, kalau Anda memang mau ditolong sama Tuhan, bagus. Punya masalah, pengen dapat jalan keluar, pengen beban hidup yang berat, pengen mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tapi tahu kunci pemicunya, di hatimu harus punya rasa hormat akan Tuhan. Itu penting. Rasa hormat itu penting akan Tuhan. Ya, kekristenan itu akan berubah menjadi agama, segera berubah menjadi agama ketika orang Kristen itu gak memiliki kuasa dalam hidupnya. Ya. Kekristenan hanya punya namanya kesalehan, tapi tidak punya kuasa mengubah kehidupan seseorang. Kenapa? Nggak ada kuasa. Gereja nggak ada kuasa, hamba Tuhan nggak ada kuasa. Orang Kristen nggak punya kuasa. Kenapa? Ya nggak punya rasa hormat sama Tuhan. Bagaimana? Kekristenan, gereja Tuhan di dunia ini akan powerful ketika gereja, keluarga, anak Tuhan di hati punya rasa hormat akan Tuhan. Gereja itu, keluarga itu, anak Tuhan itu akan powerful. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Lihatlah Yusuf. Kemuliaan Tuhan kelihatan dalam dirinya. Potifar bisa lihat. Kuasa Tuhan dalam diri Yusuf, orang luar bisa lihat. Orang ini diberkati Tuhan. Orang ini disertai Tuhan. Kenapa Yusuf punya kuasa? Kenapa Yusuf ada kemuliaan kuasa? Orang ini punya rasa hormat tinggi sama Tuhan. Mengalami sumur, dibuang di sumur. Jadi budak di Mesir, masuk penjara. Nggak pernah dia ngomel sama Tuhan. Nggak pernah dia kecewa sama Tuhan. Nggak pernah dia berprasangka salah akan Tuhannya. Itu Yusuf saudara. Artinya saya simpulkan Yusuf adalah seorang yang punya rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Dan saya berdoa pagi ini ketika firman Allah dilepaskan, rasa hormat itu muncul ada di hati setiap kita. Saya bacakan satu ayat lagi buat saudara. Bilangan pasal 26 ayat 11 sampai 13. Bilangan perjanjian lama saudara ya. Pasal 26 ayat 11 sampai 13. Saya baca dengan cepat ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Tuhan langsung ngomong sama Musa. Perhatikan kalimat nama ini. Ya, Pinehas, anak Eliasar,
anak Imam Harun. Jadi ada orang namanya Pinehas, saudara ya. Lalu dikatakan telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel ya dalam cemburuku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat ini berkata bahwa ada seorang di Israel. Seorang, bilang sama-sama saya, seorang. Satu saja. Ada satu orang di Israel namanya Pinehas. Saya ulang, satu orang, bukan dua orang, bukan 10 orang. Hanya satu orang yang membela kehormatan Tuhan. Begitu kurang lebih. Yang punya rasa tinggi hormat sama Tuhan. Ya, itu menggagalkan, mengcancel murka Tuhan mau membinasakan Israel. Karena ada seorang punya rasa hormat. Bisa mengcancel murka Tuhan turun loh. Tetapi kalau saya sambung satu ayat lagi, 1 Samuel pasal 2 ayat 30, saya mau kaitkan saja. Saya kaitkan lalu selesai sampai di sini. 1 Samuel pasal 2 ayat 30, saya baca ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini Tuhan ngomong sama Imam Eli. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal ini daripadamu, sebab siapa, perhatikan kalimat ini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, dikatakan akan dipandang rendah. Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, lalu siapa yang menghina aku, lawan kata dari tidak menghormati kan menghina Tuhan. Dia akan dipandang rendah oleh Tuhan. Tuhan ngomong sama Imam Eli, karena kamu dan keluargamu tidak menghormati aku. Harusnya dari keturunanmu semuanya jadi imam. Tapi dari kamu putus, nggak ada lagi imam jadi imam. Nggak ada lagi jadi orang yang terhormat. Nggak ada lagi jadi orang yang sukses. Nggak ada lagi yang diberkati. Kenapa? Orang yang kuhormati, orang yang menghormati aku kuhormati. Tapi orang yang menghina aku, ku pandang rendah, rendah hidupmu. Jadi kita lihat di sini, satu orang punya rasa hormat akan Tuhan. Itu memulihkan berkat turun. Tapi ketika nggak ada rasa hormat, bukan blessing, bukan kuasa, bukan kemuliaan yang turun. Yang turun apa? Murka. Yang turun kutuk. Mari bandingkan dan introspeksi kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Yang turun blessing kah? Berkat kah yang turun sama kita? Atau kutuk? Yang turun susah payah atau pertolongan Tuhan? Ternyata itu semuanya Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh rasa hormat kita akan Tuhan. Saya ingin ulang yang barusan saya katakan sama saudara. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang segera berubah jadi agama saja. Kekristenan itu memang disebut agama, tapi sebetulnya bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Harusnya kekristenan itu limpah dengan kuasa, saudara ya. Nah, bagaimana supaya kuasa itu ada? Ya, kuasa kemuliaan nyata. Cuman satu saja yang Tuhan minta, rasa hormat. Kalau hari ini kita mulai membenahi kehidupan rohani kita, yang salah di mana ya? Kok aku ngalami gini ya? Aku berdoa kok kagak dijawab. Aku minta tolong kuasa Tuhan gak dicurahkan. Kok tertutup doa tetap jadi doa. Mujizat gak ada. Nah ini tanda tanya besar. Kalau hidupmu sebagai orang Kristen, engkau tidak mengalami kuasa, engkau tidak mengalami kemuliaan, engkau tidak mengalami mujizat, engkau tidak mengalami keajaiban. Jangan-jangan ada yang gak beres dengan rasa hormatmu akan Tuhan. Sekarang bangun di hatimu, apa yang runtuh, apa yang rusak, sekarang bangun. Aku mulai sekarang mau memiliki rasa hormat akan Tuhan. Ya, kita yang suka menyepelekan Tuhan, kita yang suka meringankan Tuhan. Ingat, dia bukan cuman sekedar juru selamat, dia raja loh. Anda menghadap bupati saja kayak apa? Tunduk-tunduk Anda sopan, sama Tuhanmu, rajamu sopan tidak? Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang besar. Miliki rasa hormat. Melayani punya rasa hormat. Maafkan, sebagai gembala kita pun harus punya rasa hormat akan Tuhan. Jemaat Tuhan,
kita pun harus punya rasa hormat. Di negara ini kita pun harus punya rasa hormat pada pemimpin kita. Jangan main tunjuk pemimpin kita kesalahannya. Semua Pak Jokowi yang salah. Beliau sudah bekerja keras untuk negara ini. Tetapi inilah sebuah negara. Saya percaya Indonesia akan maju. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Ketika kita orang Kristen sebagai rakyat Indonesia, kita pun hormat kepada Tuhan. Hormat kepada para pemimpin kita. Jemaat Tuhan, hormati juga gembalamu dan bapak ibu rohanimu. Maka gerejamu diberkati, keluargamu, hidupmu, ekonomimu, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Kuasa kemuliaan Tuhan dilepaskan. Mari saya mau berdoa buat setiap saudara semua yang doa pagi saat ini. Baik yang ada di gereja maupun yang online yang ada di rumah-rumah.